Itu pertama datang kamu soji, itu lo yang terakhir. Siapa itu? Itu yang lebih hebatnya bukan menjadi makmum, bukan menjadi imam. Itu bukan imam puluh lah, itu tanggung. Jangan sampai tipe ketiga itu paling bahaya. Tipe tak pernah datang kamu soji, tiba-tiba datang bukan surahnya Ustaz. Lagi ini alhamdulillah aku masih bisa kan nanti kita melangkah sendiri ke masjid. Tangan masih diayunkan. Besok mau tak mau orang yang akan mengantarkan kita ke masjid ini ayah dan ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Sumatera Barat singgah sebentar di Simpang Marogeti. Salam pertama kurang semangat kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allaha aliman hakima. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wal qur'ani imama yaumal qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa hablum minallah wa hablum minan nas. Fasumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu dzalika bisyahidin wa sahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayahanda, ibunda, orang tua kami, jamaah sholat subuh Masjid Al-Huda Pasar, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang mana hari ini hari Senin, kita sudah berada di awal bulan Sulqa'dah. Masya Allah, ibunda bapak sekalian. Baru rasanya puasa dah lewat bulan Ramadan. Rasanya baru pulang makan kue bu, yang pulang kampung, bertemu dengan sanak famili, ayah, bunda, adik, kakak. Tak terasa bulan Syawal sudah bulan berlalu. Maka dengan nikmat yang masih Allah sampaikan kepada subuh hari ini di bulan Sulqa'dah ini, mudah-mudahan kita semua setiap amal-amal ibadah yang kita lakukan, terkhusus sholat subuh yang kita lakukan pada pagi hari ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salat dan salam tak bosan-bosan kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelak kita semuanya dengan banyak berselawat. Hari ini kita duduk bersimpuh di Masjid Al-Huda. Kelak nanti berkiamat kita bertemu bertatapan muka pula kita bapak ibu sekalian, di mana di tempat yang sangat kita rindukan, itu adalah taman-taman surga yang Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa amin ya rabbal alamin. Ayah dan ibunda jemaah salat subuh rahimakumullah. Seperti biasanya setiap pagi Senin atau setiap pagi Jumat kita untuk singkat mengingatkan kita kembali
semakin kita sering mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, semakin kita sering mendengarkan riwayat-riwayat perjuangan baginda Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat dari Bunda rahimahumullah yang kita sampaikan tausiah singkat kita pada hari ini adalah 3 amalan yang harus selalu kita tingkatkan di dalam hidup dunia ini. Kenapa kita tingkatkan ayah dan ibundaku sekalian? Karena kita sudah tahu bahwasanya setiap yang telah kita lakukan di atas dunia ini, baik amal ibadah yang kita persiapkan untuk Allah pada hari kiamat nanti untuk kita semuanya, apalagi nanti ketika kita berusaha di atas dunia ini, karena semuanya pasti akan berakhir kita lakukan Bapak Ibu dan sekalian. Intinya apa yang kita kerjakan hari ini, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, bahwasanya takkan selamanya kita bisa beribadah dan untuk mencari kehidupan dunia ini. Mau tidak mau kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mata ini masih Allah bukakan pada subuh hari ini, Pak, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk selalu berbanyak meningkatkan amal-amal ibadah kita. Sebelum mata ini akan ditutup untuk selamanya. Pergunakanlah telinga ini masih Allah dengarkan kepada kita. Salah satunya untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Apalagi ketika lantunan Allah panggil kita untuk melaksanakan ibadah solat 5 waktu sehari semalam. Maka yang pertama amalan yang kita tingkatkan dalam dunia ini, itu adalah selalu kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salinglah kita perbaiki, selalu kita jaga hubungan kita kepada Allah, karena hidup dunia ini tak bisa kita tanpa dengan pertolongan Allah. Bapak Ibu dan sekalian, sehebat-hebat orang Bapak Ibu dan sekalian, sekaya-kayanya orang, yang mana semua itu nikmat itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak bisa kita berbuat apa-apa di atas dunia ini Bapak Ibu dan sekalian tanpa pertolongan Allah. Hari ini Allah masih izinkan kita bangun Bapak Ibu dan sekalian. Apalagi nanti ada salah seorang jamaah kita untuk berangkat haji nanti, maka itu adalah suatu nikmat yang luar biasa Allah berikan kepadanya. Dan hari ini kenapa Pak Imam tak datang ke masjid? Rupanya Pak Imam sedang apa bu? Sedang pengantin baru. Masya Allah. Aku tanya mati mana Pak Imam? Kalau tampak di Facebook, rupanya Pak Imam awak sedang melaksanakan bukan hidup baru, berteman baru dia Pak Imam. Oleh dia dah lama ini, dah mungkin 25 tahun umurnya. Tapi alhamdulillah dengan Allah hidupkan dia, Allah berikan dia pasangan. Mudah-mudahan imam kita nanti semakin istiqomah dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka kita doakan bu, walaupun jauh dia di kampar kita di Batu, mudah-mudahan pernikahannya semalam Allah jadikan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah pernikahan yang seperti Nabi Adam dan Hawa, Yusuf wa Siti Sulaiha dan Muhammad wa Riyal Kubra wa Aisyah Ridho. Mudah-mudahan Allah berikan keturunan soleh dan soleha. Ini untuk Pak Imam bu, bukan untuk bapak-bapak jamaah nih. Masalah pulau itu khusus untuk Pak Imam ahli dakwah yang baru menikah. Kalau doa menikah Ustaz tak boleh doa apa-apa yang masih duduk sojid pun. Apa pula yang pertama. Maka ini yang pertama bu. Amalan yang harus kita jaga dalam hidup dunia ini, selalulah kita hafilu minallah, dekatkan hubungan kita kepada Allah. Karena nanti pada yaumul kiamah inilah salah satu yang harus kita pertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap yang kita memperhatikan apa yang kita perhatikan. Sudah tidak bisa kita menjaga ibadah-ibadah kita hafal kepada Allah, apalagi sebulan Ramadan dan tentu kita sudah dididik Pak.
Kalau bulan Ramadan insya Allah banyak orang yang kuat keimanannya kepada Allah. Bu, mana banyak jemaah kota sholat subuh bulan Ramadan aku bulan Zulqa'dah bu. Ramadan. Dengan jawabannya itu bulan kisah Ramadan. Itulah. Padahal itu Ramadan itu adalah bulan pendidikan, pelatihan buat kita, Pak, dididik kita. Kalau bulan Ramadan jangankan yang wajib, yang sunnah malah kita kerjakan, Pak. Itulah istilah salah satu Ramadan itu, Pak. Ada salah satu yang sunnah kita kerjakan bukan siang harinya, malam hari itu. Ba'da Isya kita laksanakan namanya sholat tarawih. Insya Allah ibunda bapak yang hadir dan insya Allah kita penuh selama 9 penuh kita laksanakan sholat tarawih. Tapi ketika kita habis bulan Ramadan masuk Syawal, jangan harap lagi bu, yang namanya ada sholat tarawih. Itulah ini bu. Menangis ya Allah, aku ingin melaksanakan sholat tarawih dan masuk 1 Syawal benar lagi. 1 Zulqa'dah, Zulhijjah besok, Muharram sampai Sya'ban akan ada kita bertemu yang namanya sholat tarawih. Jadi apa pelajaran kita dapatkan Bapak Ibu ketika Ramadan yang telah berlalu, ketika kita sudah dididik dilatih, jangankan yang wajib, yang sunnah kita kerjakan. Mari kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Habis bulan Ramadan, masuk Syawal semalam bu, inilah masuk bulan Zulqa'dah. Bisa tidak kita menjaga ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan sampai nanti Pak, ketika Ramadan yang sunnah kita kerjakan, apalagi yang wajib. Takut kita habis bulan Ramadan, masuk Syawal, masuk hari ini awal Zulqa'dah, jangankan yang sunnah, yang wajib malah di. Ada orang sini tunggu. Kalau Ramadannya taatnya luar biasa bu. Sebelum sholat subuh jam 4:30 lah datang ke masjid. Sholat subuh masih mengaji barulah berjalan ya di rumah. 10 menit lagi menjelang azan. Kalau bulan Ramadan lah banyak orang jemaah sholat itu. Selesai sholat subuh sudah pulang rabu. Ada yang baca Quran, ada yang berzikir. Itulah salah satunya latihan buat kita, dididik kita selama 9 penuh Pak. Maka mari ketika habis Ramadan, Syawal peningkatan, Zulqa'dah sudah Allah berikan pula kita waktu. Maka mari kita jaga selalu hubungan kita kepada Allah Subhanahu. Bagaimana hubungan kita? Itulah menjaga ibadah kita sehari semalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kata Allah. Akan ditimpakan manusia untuk berada dimanapun dia berada illa kecuali hablin minallah, salah satu Allah meningkatkan hubungannya kepada Allah. Maka kalau ingin selamat awal dunia ini, apa yang nanti? Selalulah kita jaga hubungan kita kepada Allah. Apa hubungan? Inilah salah satunya ibadah. Ketika sudah terdengar suara azan, jangan sampai kita lagi melalaikan, meninggalkan lagi perintah-perintah Allah. Maka ini yang pertama Pak. Selalulah kita bererat atau kita jaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu. Wahabil minan nas, dan hubungan kita kepada manusia ini Pak. Semalam ketika Ramadan insya Allah kita jaga hubungan kita Pak. Syawalnya apalagi pulang kampung yang anak sudah setahun merantau, bertemu dengan orang tua bersalaman, bermaaf-maafan kita sesama manusia ini Pak. Inilah dua ini ketika kita jaga insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Ini kata Allah Pak. Tapi sebaliknya ketika sudah jauh hubungan kita kepada Allah, tak mau kita mempergerak hubungan kita sama manusia, apalagi antara adik dengan kakak, anak dengan orang tua, na'udzubillah. Ketika sudah hubungan kita jauhi, maka tunggulah nanti kebahagiaan itu akan hilang Pak. Malah nanti dendam yang akan datang ketika kita tidak lagi menjaga hubungan silaturahim kita kepada Allah. Maka ini Pak, harapan kita itulah karena hidup tidak tahu kita Pak. Ketika perputaran waktu masih Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan Allah jaga hati kita ini sehingga yang pertama bisa kita jaga amal kepada kita, selalu kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah salah satu kunci nanti ingin bahagia kita dunia, apalagi kita ingin masuk dari akhirat surga Allah. Tentulah jangan kita menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ayat dari Hidayah Rasulullah rahimah. Yang kedua, amalan yang kita jaga di dalam hidup ini, yang pertama adalah menjaga hubungan kita kepada Allah. Yang kedua adalah takmirul masjid, selalu kita meramaikan masjid kita ini, Pak. Ini harus kita jaga. Untuk apa masjid kita cantik, Bapak Ibu, dah ber-AC. Kalau tengok lagi jalan muda di tempat ini, Pak, Masya Allah, luar biasa, mantap. Mantapnya bangunannya sudah mantap, AC-nya sudah dingin, jamaahnya luar biasa. Tapi bagaimana selalu ketika sudah datang bagaimana tadi, Pak, hayya 'alas shalah, dipanggil kita berbondong-bondongan kita datang ke masjid, Pak. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Tak lagi ada orang yang menang, Pak. Oh, anak saya tadi di Jakarta, Ustaz, lomba habis Quran, alhamdulillah 30 juz. Bila itu sebenarnya orang yang menang semua adalah ketika datang panggilan Allah, dia bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut, Bapak. Ini salah satu yang kedua yang harus kita jaga. Bulan Ramadan atau tidak Ramadannya, maka berbondong-bondonglah kita datang ke masjid. Kalau Ramadan sudah jelas, Pak, sampai kadang jam 10 malam kita mulai dari isanya sampai jam 10 terawih witirnya kita di sini, Pak. Habis Ramadan bisa tak kita berapa-pula wali masjid pukul 5 waktu. Kalau langsungnya pukul 1 pagi sini. Kenapa? Kita pakai kuntum singkat. Paling lama setelah ibu datang dari kamu masjid. Nanti lama jam 6 kita pulang, Pak. Jam 1 paling lama. Kalau tak pakai ceramah, cuma besok pagi Selasa. Masuk jam 5 kurang seperempat atau kurang 10, azan 10 menit jalan bawah. Solat kita, Pak, paling lama setengah jam, pulang kita lagi ke rumah kita masing-masing. Maka jangan sampai kadang ada tipe manusia itu, Pak. Apa tipe yang pertama? Ada orang tua, ada manusia ketika datang ke masjid sekali, 2 kali dalam setahun. Apa itu? 2 kali setahun datang ke masjid. Solat apa tu, Bu? Idul Fitri, Idul Adha. Ada si Bobo? Tidak ada, Ustaz, itu jauh maksudnya. Ada kadang 2 kali setahun yang begitu datang. Dulu bela sudah datang sampai serba baru, kopinya baru, kain sabun baru, baju baru. Dibungkus susahnya, Bu. Aku tuh Ustaz, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Maka kalau menengok orang Islam itu, tengoklah hari raya Idul Fitri, Pak. Itu banyak tuh, Pak. Kalau Idul Fitri berhari. Ada yang kedua tipe manusia, Pak. Kadang-kadang dalam sebulan 4 kali. Kalau ibu apa tuh? 4 kali dalam sebulan. Birit, setiap sore Jumat datangnya, Pak. Kalau pakainya Masya Allah luar biasa. Dah ada pakai sama-sama jemaahnya. Kadang kalau begitu gayanya 4 kali. Kalau apa-apa lain punya baju kan solat Jumat. Dan itu Ustaz lain tapi kesiko dia jauh. Itu tipe kedua, 4 kali dalam sebulan. Ada pula yang lebih parahnya, Bu. Kau jangan sampai. Jangan. Itu pertama datang ke masjid, itu pula yang terakhir. Siapa tu, Bu? Kau jangan. Yang lebih hebatnya bukan menjadi makmum, bukan menjadi imam. Itu bukan imam pula lah. Itu tanggung. Jangan sampai. Tipe ketiga itu paling bahaya. Tipe itu. Tak pernah datang ke masjid, tiba-tiba datang bukan surahnya, Ustaz. Lagi ini alhamdulillah masih bisa kan nanti kita melangkah sendiri ke masjid. Tangan masih diayunkan. Besok mau tak mau orang yang akan mengantarkan kita ke masjid ini ayah ibu sekalian. Mau tak mau kita, Pak, digondong pakai besok pakai. Diangkatlah kita, dimandikan kita di rumah, dipakaikan kain kita. Dan kita besok hari ini berbeda, Pak, macam-macam warna, besok sama putih. Ketika sudah dimandikan, dikafani, lalu diantarkan ke masjid, Pak. Disolatkan kita, maka jangan sampai ini yang terjadi, Pak. Tak pernah datang ke masjid, tiba-tiba datang masjidnya, datang di antara orang ramai. Siapa yang imam 25 imam kembali sudah, jangan sampai, Pak. Dah datang ke masjid baru kita mau memakmurkan masjid, datang menang sudah, jangan sampai, Pak. Maka tipe yang keempat ini harus kita jaga, Pak. Bagaimana tipe keempat? Bagaimana orang datang ke masjid adalah ketika sholat 5 waktu dia bisa datang ke rumah Allah Subhanahu wa
Ini yang baik Pak. Yang pertama tadi 2 kali setahun, DP yang kedua 4 kali sebulan, DP yang ketiga Pak sekali. Itu yang pertama, itu yang terakhir. Yang keempat ini Pak yang harus kita jaga. Bagaimana kita bisa memakmurkan masjid kita? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu adalah aman, orang beriman. Alhamdulillah Allah titipkan iman ini yang paling berharga dalam hidup dunia ini Pak. Ketika sudah Allah titipkan iman dalam dada kita masing-masing, maka gelisah hati awakku, nosol hangat awak. Ketika terdengar surah azan, dilakukan mau cakap sakit orang mau jadi buat dia orang mantap. Nanti kalau azan orang yang mau kata tak ada hiraunya, sudah ya. Maka orang beriman itu ketika terdengar surah azan dia gelisah, bermotor ini datang dia ke masjid. Inilah salah satu tampaknya masjid, bukan karena megahnya bangun masjid, tapi langkah lebih baik dan bagusnya. Bagus masjidnya, bagus hiasannya, mantap ruangannya, apalagi banyak jamaahnya. Itulah salah satu yang harus kita jaga dalam hidup ini, adalah memakmurkan masjid. Kalaulah masjid sudah ramai itu, kalaulah sudah kita beriman kepada Allah, Allah katakan, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah punya ada satu kampung, satu RT kita ni jamaah yang mudai. Kalaulah sebelum dia mencari kehidupan dunia Pak, dia berbondong-bondong datang ke masjid ramai Pak. Apalagi awak di tengah pasar Pak. Kalau lewat pertama menjelang subuh, tengah ini sudah ramai orang. Begitulah orang kadang Pak. Maka apalagi kalau kita ramaikan pula masjid kita, baru kita bekerja berusaha. Tapi lah dunia ini Pak. Tapi jangan sampai gara-gara dunia ini kita cari sehingga kita lalaikan agar kita sebaik-baiknya kepada Allah. Itu adalah amal yang akan kita jaga nanti Bapak Ibu. Yang terakhir, 3 amal yang kita jaga ini yang terakhir. 3, tazkiyatun nafsi. Selalulah kita membersihkan diri kita Pak. Ramadan sudah mendidik mati kita. Hilangkan sifat sombong, hilangkan sifat iri. Jangan kita merasa kita orang yang hebat. Oh saya orang kaya. Kadang-kadang kita melihat orang yang di bawah merasa pesimis kita Pak. Kita agak remeh, karena jangan sampai. Oh kita punya ilmu, jangan kita sombong. Walaupun ilmu kita sedikit, tapi ketika kita amalkan, kita ajarkan kepada orang lain, maka insya Allah itulah tanda keberkahan. Kami di bumi sini bukan orang yang hebat, orang yang pintar Pak, tapi bagaimana kita watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Selalu kita menyampaikan dalam kebenaran dan mengajarkan kesabaran sehingga kita senantiasa bersama. Hari ini kita bersama melaksanakan ibadah kepada Allah, nanti bagaimana kita bersama di tangan-tangan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita Pak, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surah apa itu Bu? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan dirinya dan sungguh celakalah orang yang mengotorinya. Ramadan sudah kita bersihkan Pak. Kita hilangkan sifat sombong diri kita. Apalagi Ramadan, kita keluarkan zakat fitrah kita Pak, membersihkan jiwa hati kita. Maka jangan habis Ramadan ada lagi sifat dendam, sifat kita merasa orang yang hebat, yang kaya, jangan sampai. Karena ketika sudah kita bersihkan dan kita kotori lagi Pak dengan sifat iri, sombong, angkuh tadi, maka akan merugi kita yang tadi menanggung sekalian. Maka mudah-mudahan ketika perputaran waktu ini masih Allah berikan Pak, beginilah habis malam, siang, habis siang, malam. Begitulah perputaran 24 jam Allah berikan kita waktu. Tapi bagaimana nanti ketika Allah cabut nyawa kita ini Pak, kembali kita kepada Allah, sudah siap dan berikan kita untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Ketika pulang kampung saja siap banyak bekal kita Pak. Mau pulang kampung tak bisa, mobil baru Bu, Pajero, tapi tidak ada minyaknya, bisa sampai ke kampung Bang, tidak bisa. Pajero baru seminggu mau jalan lebaran di Bogor, tapi minyaknya tidak lupa ini, cuman mau sampai. Maka bekal kita mudah Pak. Pulang kampung saja kita siapkan biaya perjalanan, makan kita nanti dalam perjalanan kita persiapkan Pak. Bagaimana nanti sampai di kampung selamat sehingga kita nanti balik ke Geranda untuk begitu bekerja. Begitu juga di dunia ini Pak.
Ketika dunia yang Allah berikan kepada kita, bekerjalah kita, tapi jangan lupa dengan dunia yang Allah berikan. Persiapkan bekal kita, amal-amal ini yang akan kita bawa. Sebagai amal adalah bagaimana selalu kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sungguh orang yang paling mulia adalah orang yang menjaga ketakwaannya kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian, ketika masalah pertemukan dengan Rasul Qa'dah ini, mudah-mudahan apa telah kita dapati pelajaran di Ramadan. Yang pertama, selalu kita jaga hubungan kita kepada Allah, baik yang wajib dan juga kita perbanyak yang sunnah. Yang kedua, mari selalu kita ramaikan masjid kita. Jangan besok sampai banyak pintu di dalam musola daripada jemaahnya. Alhamdulillah, jangan sampai. Yang ketiga, mari selalu kita jaga diri kita, jauh sifat sombong diri dan dengki. Maka selalu kita bersihkan hati kita dengan selalu sadar kita bahwasanya kita masih sama di mana Allah, tapi beda nanti bagaimana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian, dengan tausiah yang kami sampaikan pada kali ini subuh ini, mudah-mudahan bermudah ingatkan kita kembali Pak, agar kita bersama-sama bisa menjaga kepada kita, karena yang itu adalah istiqomah Pak. Sholat insya Allah kita sholat Pak, walaupun tidak mudah mungkin di rumah atau di mana pun sholat kita, tapi bagaimana yang harus kita jaga, kita sudah datang kepada Allah. Dimanapun kita berada, kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga bersegera beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita sampai hari ini Pak, menjadi kita sebagai apa dan syakur, hamba yang bersyukur. Bagaimana sungguh tentulah kita selalu menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.